kembali lagi di Special Talk Show ini. Seru sekali perbincangan kita dengan Bapak Sofyanuddin, Bapak Subhan, dan juga Bapak Safwan. Ini triple S ya, untuk nggak beku di hari ini. Ya baik, kami masih membuka line telepon. Silakan yang mungkin tadi belum sempat menelpon di 082253688839. Topik peran pemerintah dalam melindungi pekerja dalam sarana hubungan industrial di Kota Banda Aceh. Pak, tadi Pak Safwan ya, Pak, terjadi pelanggaran ini biasanya dalam konteks melakukan ganti rugi. Ini nominalnya bagaimana biasanya? Nominalnya kita nggak tahu, itu Tidak. tergantung dari perusahaan masing-masing dan kebijakannya yang Jadi dituangkan dalam PGB itu. artinya ini bisa bervariasi. Bisa bervariasi. Oke, terkait dengan kontrak kerja pada awalnya. Nah, baik. Nah, berbicara tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di setiap kerja yang pastinya mungkin upah yang tidak sesuai dengan waktu kerjanya ataupun jam kerjanya, kemudian tidak mendapatkan jaminan di hari tua seperti jaminan kesehatan, sosial dan segala macam. Apakah juga pekerja ini bisa melaporkan, dan jika iya, kemana beliau harus melapor? Ini menyangkut dengan kalau dia karyawan tetap itu pasti ada. Ya, yang outsourcing itu yang nggak ada. Oke. Ya, kalau karyawan tetap itu, staf tetap itu pasti ada. Kemudian kalau misalnya ada terjadi ketidaksesuaian, itu bisa diduduk di bipartit antara serikat dengan perusahaan. Kalaupun nanti misalnya, kan kadang-kadang pengusaha ini gini, lihat malas kerjanya, ada berapa orang malas nggak memenuhi term, kita bisa lapor ke serikat pekerjanya. Nah, nanti serikat pekerja lah yang mensupervisi bawahannya. Itulah enaknya ada serikat pekerja. Jadi serikat pekerja ini untungnya adalah sama-sama meningkatkan produktivitas. Tapi kalau misalnya pemahaman orang-orang buruh ini di dalam serikat pekerja bahwa bisa dia merongrong perusahaan ini susah di PHK, itu nggak benar. Nah, itu pemahaman buruhnya nggak benar. Tapi keberadaan serikat pekerja itu untuk meningkatkan produktivitas dari perusahaan, itu yang benar. Tapi kalau misalnya pemahaman buruh dengan ada serikat pekerja nggak boleh di PHK, tapi kalau misalnya dia malas, nggak ada produktif, dia PHK lah. Nah, boleh sepihak ya Pak ya? Di PHK nanti boleh sepihak? Tidak boleh. Tidak boleh. Tadi disampaikan oleh Pak Safwan, jika dia malas tidak bekerja ini bisa dia kalau misalnya anggota serikat pekerja, dia akan kita bipartit, pertemuan dengan pengusaha. Setelah itu di bipartit dia mau nggak di PHK, kita tanyakan ke dia. Oke, kita kasih solusi option. Baik. Kita undang dia di bipartitnya. Mau nggak di PHK, hak kamu dibayarkan. Saya tetap tidak mau Pak, saya mau bekerja. Kesalahan saya mungkin tidak seberapa, akan saya perbaiki. Perusahaan juga akan bersikeras mem-PHK yang bersangkutan, maka disinilah wadahnya. Inilah penengahnya. Jadi kita bertemu tripartit dengan pemerintah, masih juga perusahaan ingin mem-PHK, maka ke pengadilan tempatnya. Oke, artinya pekerja bisa naik banding begitu? Iya, bisa naik banding. Kalau di pengadilan diputuskan, bisa juga lagi ke Mahkamah Agung. Nah, sampai akhirnya itulah putusannya di Mahkamah Agung. Artinya memang PHK ini tidak boleh sepihak dilakukan, harus didudukkan. Iya. Oke, jika tidak mendapatkan solusi yang menguntungkan antara keduanya, ini dikembalikan kepada pemerintah. Iya. Ya, baik Pak Sofyan, ini jatah Anda nih Pak. Bagian Anda bagaimana nih solusinya? Jika masih ada yang pekerjanya yang membandel nih Pak, dia misalkan tidak masuk kantor, tidak bekerja sesuai dengan jam kerjanya lagi, artinya mas-malasan, tapi mengharapkan upah yang banyak. Ini artinya dikembalikan kepada Anda seperti apa? Makanya tadi saya sebutkan Bu, perjanjian kerja itu adalah kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan. Kita memang di Disnaker tidak terlalu dan tidak boleh mencampuri urusan yang memang bukan kewenangan kami. Artinya kalau seseorang dikatakan malas, indikatornya apa? Perusahaan yang tahu. Misalnya dia tidak masuk, dibuktikan dengan absen. Kemudian produktivitasnya mungkin sudah ditargetkan, dia dalam satu hari bisa menyelesaikan pekerjaan apa. Itu sama dengan kami di PNS. Ada kontrak kerja, kontrak kinerja. Nah, jadi itu perusahaan yang tahu. Dan kalau mereka ada sengketa, tentunya menyelesaikan secara bipartit tadi.
Nah, kalau tidak ketemu baru dibawa ke kita, itu pun kita tidak memutuskan, kita mediasi. Kita mediasi sampai kadang-kadang sampai 40 hari kalau nggak salah saya, agar ketemu ini antara yang komplain terhadap sikap atau apa terhadap kinerja dengan yang dikomplain. Sampai ketemu apa sebab dia di PHK. Kemudian kalau memang harus di PHK, apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Cuman kesulitan bagi kami sekarang untuk mengawasi pekerja, jangankan mengawasi pekerja, mengawasi perusahaan aja, memang pengawasan itu ada di provinsi. Tapi karena tempatnya di Banda Aceh, kita kan perlu data, kita update. Karena kita perlu data berapa. Karena di Banda Aceh ini aja Bu ada 3.181 perusahaan. Wow. Nah, jadi perusahaan-perusahaan ini kita daftar, kita lihat kepada yang terkait dengan ketenaga kerjaannya, berapa orang pekerja. Seperti saya sebut tadi, sesuai dengan undang-undang sebetulnya mereka kalau mempekerjakan pekerja lebih dari 10 orang wajib didaftar. Wajib didaftar. Jadi belum lagi kita mengawasi tentang internal mereka terhadap tenaga kerja tadi. Nah, paling kami nanti kalau mereka ada perselisihan dengan serikat dan secara bipartit, kalau tidak selesai ya dibawa ke kita. Di kita itu kita duduklah bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi yang kita selesaikan di situ terhadap ya perjanjian kontrak kerja tadi. Tapi dengan pekerja misalnya dia bekerja malas, dia jarang masuk, kemudian dia suka ngambil barang di perusahaan, kadang itu kan perusahaan yang lebih tahu. Intern mereka lah. Intern mereka yang menyelesaikan, saya pikir juga selama ini tidak pernah sampai ke kita. Baik. Nah, tapi kalau sudah ada sengketa, baru datang ke kita. Pasti tahu informasi tersebut. Nah, selama Anda berdinas selaku Kadisnaker Kota Banda Aceh nih Pak Sofyan, tantangan tersulit dalam mengawasi perusahaan-perusahaan nakal tersebut seperti apa sih Pak? Yang pertama, sekarang kan pengawasan sudah tidak ada lagi di kita. Itu sesuai dengan undang-undang Permenaker ya, bahwa pengawasan itu dengan undang-undang 13 kalau nggak salah saya, pengawasan itu sudah di provinsi dan fungsional. Nah, jadi kita untuk mengawasi, sebenarnya tugas Dinas Tenaga Kerja ini bukan saja mengawasi perusahaan dan pekerja, mengawasi peralatan kerja pun kita sebenarnya. Baik. Itu Permenaker nomor 5 tentang alat pesawat angkut. Nah, itu ada lift dibuat di ada eskalator misal seperti Sujiya. Itu sebelum dioperasikan, sebelum operasional, itu harus ada rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja untuk memeriksa. Tapi ini sudah kewenangannya ada di provinsi. Tapi yang sangat sulit sekarang ya kita harapkan memang partisipasi daripada perusahaan-perusahaan untuk kita data dulu yang beroperasi di Banda Aceh ini, perusahaan jenis apa, kemudian berapa tenaga kerja dipekerjakan, mana perjanjian kerjanya. Karena juga kami ini beberapa hari yang lalu untuk tahun ini juga mendapat tugas dari Kementerian Tenaga Kerja untuk mendata perusahaan yang ada di kita guna diinput ke kementerian. Nah, jadi ini kita harapkan partisipasi lah, baik itu pengusaha, kemudian serikat-serikat pekerja yang ada di perusahaan. Kalaupun memang apa ya berkoordinasilah dengan kita, karena kan mereka yang lebih tahu terhadap intern daripada perusahaan itu yang terkait dengan tenaga kerja. Baik. Nah, Pak Safwan tadi disebutkan Pak Sofyan di mana kita melihat lapangan kerja di Banda Aceh ini masih sangat terbatas sekali. Nah, kita juga mengharapkan bahwasanya banyak sekali pengusaha-pengusaha yang masuk artinya ke Kota Banda Aceh berinvestasi agar makin banyak masyarakat yang bisa menikmati hasilnya di kemudian hari. Ini solusi apa yang ingin Anda sampaikan ataupun apa yang harapan Anda terhadap mungkin kita bisa melihat perkembangan Aceh ke depan? Kalau dari investasi, kalau di Aceh, kalau ada data investasi tentu menciptakan lapangan kerja. Itu sudah pasti. Tapi yang mendapatkan lapangan kerja itu apakah orang Aceh atau orang Banda Aceh atau orang dari luar Banda Aceh? Yeah. Nah, kalau misalnya orang Banda Aceh tentu
perputaran uang itu ada di Banda Aceh. Betul. Itu akan menggerakkan perekonomian. Tapi kalau orang luar, dia datang ke Aceh, bekerja di Aceh, kemudian uangnya keluar Aceh, tentu perekonomiannya tidak bergerak juga. Iya. Kita berharap begini, kita berharap bahwa pengusaha-pengusaha lokal ini diberdayakan, diprotek dia, diberdayakan oleh pemerintah. Artinya kalau ada misalnya datang perusahaan-perusahaan dari luar, itu boleh join dengan perusahaan lokal. Apalagi nanti ada transfer teknologi misalnya, transfer keterampilan, sehingga dia ini kan menjadi aset. Iya, Pengusaha-pengusaha lokal ini akan menjadi aset. Tapi kalau hanya sekedar datang, kemudian menikmatinya di sini, kemudian segala keuntungannya dibawa keluar, nah itu nggak ada pengaruh apa-apa. Dan itu akan membuat Aceh terus tertinggal. Kenapa? Tidak ada yang diwariskan. Tetapi kalau diwariskan teknologi, diwariskan keterampilan oleh perusahaan-perusahaan dari luar, nah itu akan membangun ekonomi atau ada pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Kenapa? Karena mereka meninggalkan keterampilan, meninggalkan teknologi. Saya rasa gitu. Oke, Dan artinya itu peran pemerintah kuat itu. harus kuat ya. Nah, Baik, begitu. jangan pemerintah hanya berpikir PAD dapat, tapi masyarakatnya nggak sejahtera gimana? Ya, baik. Artinya kita juga harus melihat ini yang menikmati siapa, Ya, pekerja lokal ya. atau pekerja luar. Ya. Artinya ini juga bisa menguntungkan untuk kemajuan Kota Banda Aceh kita Betul, sendiri. betul. Terakhir Pak Subhan, ini Anda selaku anak muda nih, tolong disuarakan bagaimana harapan Anda terkait dengan kebijakan pemerintah sendiri dalam setiap pekerja dan juga buruh. Ya, harapan saya supaya pemerintah juga mengawasi, biarpun di situ di Banda Aceh tidak ada pengawasan, tapi boleh bisa menyurati provinsi, Disnaker provinsi untuk melakukan pengawasan sama-sama di perusahaan-perusahaan, terutama tindak tegas perusahaan yang melanggar, karena ini sangat merugikan para pekerja, para buruh yang ada di perusahaan tersebut, yang tidak ada jaminan sosialnya. Jadi yang sangat dirugikan itu para buruh, para pekerja. Dan juga Disnaker juga lebih selektif lagi perusahaan-perusahaan yang luar masuk ke Banda Aceh, yang seperti Pak Safwan bilang tadi, sedangkan keuntungannya dibawa ke luar Aceh. Harus disortir dulu. Harus disortir, dan itu langsung diambil tindakan secara tegas. Ini tidak boleh, karena ini sangat melanggar. Itu ada permennya Pak ya. Perusahaan itu harus ada di Banda Aceh. Baik, terima kasih banyak Bapak Subhan, sukses sebagai Ketua Serikat Pekerja Kantor Pos Banda Aceh, dan juga ini tergabung di Asosiasi Pekerja Aspek Indonesia, betul Aspek ya? Indonesia. Baik, terima kasih juga untuk Bapak Sofian, sehat terus ya Pak ya, kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Dan Bapak Safwan, ini terima kasih banyak, ini ilmunya banyak sekali terkait dengan pengusaha-pengusaha Aceh yang sukses yang pastinya. Ya baik, nah pemirsa, terima kasih banyak, dan demikianlah perbincangan kita di sore hari ini, mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat untuk kita semuanya. Dan terima kasih sekali lagi, saya Agusti Ada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.